Hai, minasan, konnichiwa. Sasaki Gakko no Oni desu. Halo semua, selamat datang di channel Sasaki no Sekai bersamaku Oni. Di sini kita akan mulai seri Sasaki Gakko yang mana pada seri ini kita akan belajar bahasa Jepang dari nol sampai lancar berbahasa Jepang gitu ya. Nah, maupun itu dalam membaca ataupun dalam percakapan layaknya seorang native gitu ya, atau seperti native atau orang Jepang aslinya gitu ya, teman-teman. Karena di sini juga kita akan nantinya belajar aksen ya. Jadi kita akan mempelajari aksen-aksen yang ada di Jepang gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mulai materi pertama kita yaitu ya pasti hurufnya terlebih dahulu ya. Nah, kita akan kenali huruf-huruf yang ada di Jepang itu seperti apa dan gimana cara bacanya ya gitu ya. Ya, tanpa lama-lama langsung aja kita mulai materinya. Oke. Oke ya teman-teman, jadi di Jepang ini itu ada 3 jenis huruf ya. Ya tepatnya itu ada hiragana, katakana dan juga kanji gitu. Nah untuk seri episode kali ini itu kita akan fokus pada jenis huruf hiragana gitu ya. Nah tapi gak usah khawatir, untuk 2 jenis huruf lainnya nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Dan jangan khawatir juga, di sini bukan berarti banyak jenis huruf itu banyak huruf gitu kayak enggak teman-teman. Jadi sebenarnya cukup kita pelajari patternnya atau polanya, maka dari itu ya kita bisa baca dengan mudah gitu ya teman-teman. Oke lah, untuk lebih lengkapnya nanti kita akan lihat di materinya itu sendiri gitu ya. Oke, kita langsung saja. Nah untuk hiragana itu sendiri itu sebenarnya digunakan untuk menulis ataupun ya menamai sesuatu yang berasal dari Jepang itu sendiri ya, jadi pure dari Jepang, atau mengganti kata yang penulisan kanjinya tidak diketahui atau jarang dipakai gitu. Nah kanji itu sendiri adalah itu suatu huruf yang mewakili dari beberapa huruf hiragana gitu kan, atau mewakili dalam satu kata. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai kanji ini. Nah namun yang akan kita pelajari awal itu ya hiragana gitu kan ya. Nah teman-teman, untuk hiragana itu sendiri nanti kita akan lihat tabel hurufnya itu seperti apa. Dan mungkin di sini teman-teman saya minta teman-teman keluarkan atau misalnya siapkan 2 kertas mungkin cukup ya, atau techo atau catatan apapun itu. Karena di sini kita akan angki ya teman-teman, atau menghafal. Yang namanya huruf harus kita hafal terlebih dahulu ya. Nanti kita akan terapkan suatu metode yang mungkin insya Allah akan membantu teman-teman dalam menghafal hiragana ini gitu ya. Baik, yang pertama kita akan lihat bentuk hiragana seiyon atau hiragana mentahnya gitu, atau hiragana bersihnya, itu tidak pakai apapun gitu kan ya. Nah di sini ada suatu tabel, ini adalah seluruh huruf yang ada di hiragana gitu ya. Nah mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa di sini itu ada vokalnya gitu ya, kayak ka, sa, shi, chi gitu kan dan lain sebagainya. Nah karena di dalam bahasa Jepang sendiri itu tidak ada huruf tanpa vokal kecuali en. Nah jadi tidak ada huruf yang berdiri sendiri, hanya konsonan saja tidak dengan vokalnya, itu tidak ada ya, kecuali an ini sendiri gitu kan ya. Nah kalau misal kalian teman-teman lihat kursor saya ini, nah yang an, nah ini satu-satunya huruf yang tidak memerlukan vokal seperti itu, jadi cuman an aja ya. Nah seperti itu. Mungkin kalau di bahasa Indonesia ya, kalau misal k misalnya nggak dikasih a ya ak gitu kayak, atau misal ni dikasih atau dihapus i-nya itu jadi an gitu ya. Nah kalau di Jepang itu sendiri nggak bisa seperti itu ya, jadi hanya an saja atau konsonan n yang bisa berdiri tanpa vokal seperti itu. Yang lainnya itu harus disertai dengan vokalnya itu sendiri. Nah huruf Jepang itu terdiri dari konsonan dan juga vokal kan ya. Nah maka dari itu dibuatlah tabel seperti ini. Ya mungkin teman-teman boleh catat terlebih dahulu, atau mau screenshot, atau mau dibuatkan tabel lagi supaya rapi. Mungkin ini agak burik juga sebenarnya. Nah boleh teman-teman ya. Sebenarnya nanti kita akan coba metode hafal dengan membagi-bagi gitu kan ya, membagi-bagi tabel-tabel ini beberapa bagian gitu ya.
sambil juga latihan seperti itu. Ini hanya sebagai preview saja. Oke ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Baik. Yang pertama kita akan pelajari vokalnya dulu nih. Nah, teman-teman ya, vokalnya dulu. Nah, jadi di dalam bahasa Jepang itu ada vokalnya juga a, i, u, e, o gitu ya. Nah, cuman yang seperti saya jelaskan tadi, itu tidak ada konsonan yang tanpa vokal ya. Seperti nggak ada ak, ab, an atau kan lain sebagainya. Oh, an ada ya. Atau r gitu kan ya. R, nah R itu nggak ada di Jepang itu, tapi adanya itu digunakan dengan vokalnya itu sendiri, mau itu ra, ri, ru gitu kan ya. Nah seperti itu. Nah untuk vokal itu sendiri itu sama ya, ada a, i, u, e, o, dan ini adalah bentukannya teman-teman ya, seperti ini. Nah untuk cara tulisnya sebenarnya ada gitu kan ya, cuman sebenarnya kan tiap orang kan memiliki cara tulis yang berbeda-beda ya, terlebih kalau misal mereka yang memang beda cara tulisnya, ataupun misal ya pengguna tangan kiri gitu kan ya, atau kidal, itu kan pasti beda cara tulisnya juga. Nah untuk aturan tulisnya ini sebenarnya saya bebaskan gitu, kayak teman-teman bisa cari posisi awal yang enak itu dari mana gitu, kayak mungkin kalau misal A ini boleh dari atasnya atau dari bawahnya, itu bebas seperti itu ya. Nah untuk latihan kali ini itu boleh kita coba hafalannya itu menggunakan teknik tulis gitu kan ya. Jadi kita nulis sambil kita hafal. Karena di sini kita akan menggunakan tangan ya untuk menulis, yang nantinya kita akan terbiasa gitu kan ya, dan kita ada muscle memory lah istilahnya seperti itu ya. Nah, teman-teman cukup tuliskan setiap hurufnya ini itu 5 ya pada catatan masing-masing gitu ya. Nah, teman-teman boleh pause atau stop dulu video ini, dan boleh teman-teman tulis ya 5 huruf ya, masing-masing satu huruf ini masing-masing 5 maksud saya gitu ya. Jadi totalnya itu ada berapa nih ya kan ya, ada 5, berarti ada 25. Nah boleh teman-teman tuliskan dulu di catatannya masing-masing seperti itu ya, sebelum kita lanjut ke latihannya. Baik, mungkin kalau sudah kalian tuliskan ya latihannya itu tiap hurufnya itu 5 kali dalam catatan masing-masing. Nah, kita akan coba di sini. Nah, ini teman-teman coba kalian tutup dulu ya, itu kan ya, atau bagian yang informatif yang di atas ataupun catatan yang telah kalian catat, kalian tutup dulu dan kalian fokus kepada bagian merah di bawah ini gitu ya. Nah, di sini ada 4 kata, yaitu ai, ye, ao, dan ue. Nah teman-teman itu bisa tuh latihan tulis gitu kan ya, menggunakan ya vokal-vokal yang sudah dipelajari tadi gitu, karena di sini kosakatanya hanya memerlukan vokal gitu ya, tidak perlu konsonan. Nah boleh ya. Nah kalau sudah, mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah di sini ada bagian keluarga K, yaitu ada ka, kiku, keko gitu ya, lengkap ya. Jadi untuk vokalnya juga lengkap, ada a, i, u, e, o, jadi ka, kiku, keko ya. Nah di sini juga sama ya teman-teman, boleh kalian tuliskan masing-masing 5 gitu ya, masing-masing 5 setiap hurufnya oke dalam catatan kalian. Nah ini sebenarnya bakal membantu kalian banget gitu kan dalam menghafal suatu huruf yang ada di bahasa Jepang gitu kan secara cepat seperti itu. Nah salah satunya dengan teknik seperti ini ya, cukup 5 saja. Baik, kalau misal sudah seperti biasa ya, seperti tadi, nah kalian fokus ke yang merah bawah ini dan kalian tutup bagian informatif di atasnya atau bagian hiragana di atasnya. Nah boleh kalian di sini latihan gitu ya, menulis ya di sini. Jadi bukan membaca, kalau membaca kan di sini pakai romanji atau pakai bahasa Latin gitu kan ya, enggak, tapi kalian coba kuasai gitu kan ya kosakata ini menggunakan tulisan Jepang gitu, atau tulisan hiragana yang telah kita pelajari tadi, karena di sini hanya memerlukan keluarga K dan keluarga vokal ya. Nah untuk vokal a, i, u, e, o telah kita pelajari, dan untuk kake, keko juga barusan kita sudah lihat gitu kan ya, silahkan ditulis seperti yang tadi ya. Oke baik, kalau sudah kita lanjut. Nah di sini ada bagian berikutnya,
itu adalah bagian keluarga S ya. Nah, di sini ada sa, shi, su, se, so gitu ya. Nah, di sini teman-teman, kenapa bagian shi-nya itu enggak si? Nah, karena di sini untuk pada hiragana ini itu tidak ada huruf si ya teman-teman, tapi di sini harus ditambah dengan h atau h jadi shi. Gitu kan ya. Nah, jadi udah aturan dari sananya, di sini udah bentukan benar-benar paling pure atau bakunya dari Jepang itu sendiri itu shi gitu kan. Jadi ada sa, shi, su, se, so gitu ya. Nah, boleh teman-teman tuliskan masing-masing 5 lagi ya gitu ya. Oke. Kalau sudah, nah kita coba latihan kosakata yang ada di bawah. Yang pertama ada sukoshi. Oke, boleh dituliskan hiragananya. Terus yang kedua adalah sekai. Yang ketiga adalah suki. Oke, yang keempat adalah soka. Yang terakhir adalah sasaki. Ya, teman-teman kalau misal kecepatan ya boleh ya teman-teman. Sebenarnya ini kecepatan dan teman-teman cukup pause video ini terlebih dahulu dan coba gitu ya. Latihan tulis berdasarkan kosakata ya di bawah yang merah-merah itu ya. Oke, saya anggap kalian sudah selesai mengerjakan kosakata di bawah dengan hiragana, huruf hiragana. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini adalah keluarga T ya, teman-teman. Oke. Di sini ada ta, chi, tsu, te, to. Nah, teman-teman di sini dibacanya bukan ta, ti, tu, te, to ya, teman-teman, tapi ta, chi, tsu, te, to. Jadi bagian konsonan T dengan vokal I dan vokal U ini ada agak lain gitu kan ya. Jadi dibacanya itu bukan ti, tu, tapi chi dan tsu gitu ya. Chi dan tsu. Oke. Chi, tsu, ta, chi, tsu, te, to. Ta, chi, tsu, te, to. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Karena di hiragana ini sendiri itu nggak ada ti, tu. Nah, yang ada nanti itu ada di katakana. Nah, kalau misal teman-teman gimana dong, kan kan nama saya misal Tia gitu kan ya. Atau Tati gitu kan ya. Nah, gimana dong? Gak bisa masa Taci gitu kan nama saya gitu kan. Nah, jadi untuk mengcover penamaan yang ada di luar ya bentuk hiragana ini, yaitu di cover oleh katakana. Nanti yang akan kita pelajari seperti itu ya. Nah, untuk hiragana ini sendiri itu tidak ada titu melainkan chi dan tsu ya teman-teman ya. Oke, kalau udah boleh dicatat masing-masing 5 ya. Boleh latihan tulisnya gitu kan ya, di masing-masing huruf itu 5 saja. Oke, saya anggap sudah dan seperti biasa kita akan latihan dengan kosakata di bawah. Oke, yang pertama ada tsuki. Ya. Nah, tsuki itu artinya bulan ya. Oke, terus yang kedua ada chisai. Nah, ini itu artinya kecil gitu ya. Terus ada tosatsu. Nah, ini sebenarnya alat untuk menghangatkan tubuh atau meja gitu kan ya. Itu kalau misal kalian tahu di Jepang itu adalah ada meja, satu meja itu ada pemanasnya, itu biasanya disatukan sama selimut gitu kan ya. Itu buat menghangatkan tubuh gitu kan, biasanya untuk di musim dingin atau fuyu gitu ya. Oke, yang keempat ada tatsu. Ini artinya berdiri ya. Terus ada teki atau musuh ya, atau lawan bicara gitu ya. Oke, kalau sudah mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, di sini kita ketemu keluarga N nih teman-teman ya. Nah, di keluarga N sendiri itu ada naninu neno. Ya, ada naninu neno. Oke, di sini nggak ada yang aneh-aneh gitu kan ya. Maksudnya nggak ada perubahan-perubahan dari Latin kita sendiri gitu ya. Tetap naninu neno gitu. Oke, seperti biasa masing-masing ya boleh dituliskan masing-masing 5 ya dalam catatannya masing-masing. Oke, kalau sudah, nah kita lanjut ke latihannya.
Ya kita renshu ya. Oke, ya, kata pertama itu nani. Ya, ini teman-teman udah pada tahu artinya itu apa ya. Terus yang kedua ada niku. Itu artinya daging atau meat ya, teman-teman. Terus ada inu. Ya, inu ini itu artinya anjing ya, hewan ya. A dog. Terus ada okane. Ya, ini juga kayaknya teman-teman udah pada tahu ya, mungkin yang sering nonton anime atau drama dan sebagainya. Okane itu adalah money atau uang ya. Terus ada ano. Nah, ano itu adalah kata tunjuk ya, atau itu. Ya, kalau di bahasa Indonesia itu gitu. Ini itu ya, itu gitu, ano itu. Ya. Oke, kalau sudah mari kita ke keluarga selanjutnya. Baik, di sini ada keluarga H ya. Di sini ada ha, hi, hu, he, ho. Oke, ada ha, hi, hu, he, ho. Nah, di sini kenapa ada F di sini gak nyambung gitu kan ya. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Jadi pada keluarga H ini itu tepatnya pada vokal U itu sebenarnya bisa dibaca hu, bisa dibaca fu, gitu kan ya. Fu, fuang misal. Nah, untuk native itu sendiri itu biasanya itu mencampurkan antara F dan H atau F dan H. Nah, jadi bayangkan gitu kan ya, di mulut teman-teman itu ketika menyebutkan huruf ini, itu F dan H itu disatukan. Jadi masing-masing 50%. Nah, jadinya akan seperti ini. He, ha, hi, he, he, ho. Ha, hi, he, he, ho. Jadi pada bagian fu ini sendiri sebenarnya nggak kontras fu, tapi he, furi hajimeta, huan desu, hu, ya. Jadi ada hembusan napasnya juga dari H-nya itu sendiri. Ya, jadi 50-50 itu antara F dan H gitu ya. Nah, itu coba kalian teman-teman latihan gitu kan ya, dan intinya itu sebenarnya bisa saja dibaca fu dan hu gitu kan ya. Nah, cuman untuk melatih supaya bisa seperti native itu boleh 50-50 gitu kan ya, seperti tadi yang saya contohkan. Baik, kalau sudah silakan ya seperti biasa masing-masing tulis 5 kali ya setiap hurufnya, boleh tuh teman-teman. Ya, kalau sudah ya seperti biasa ya kita tutup bagian informatifnya, kita tulis ya latihan ya. Yang pertama ada fuku. Ya, ada fuku. Nah, ini artinya adalah baju ya, teman-teman. Terus ada heki. Nah, ini sebenarnya bukan heki tapi heiki. Ya, jadi tulisannya itu heiki. Ya, ya teman-teman boleh koreksi di sini, itu bukan heki tapi heiki ditulisnya ya. Ya artinya itu adalah baik-baik saja ya. Ya, atau sehat lah gitu ya. Heiki gitu ya. Jadi itu satu level di bawah genki ya. Genki juga sehat kan seperti itu ya. Nah, boleh teman-teman latihan untuk menulis atau mengkonvert ya dari Latin ini ke hiragana. Oke, selanjutnya ada hoshi. Nah, ya kan, hoshi. Nah, tadi ada shi ya. Kita udah ketemu keluarga S. Tadi ada apa? Sa, shi, su, se, so ya. Seperti itu. Oke, kalau sudah selanjutnya ada hana. Oke, yang tadi hoshi itu artinya bintang ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada hana. Nah, hana ya, mungkin sering dengar kalian hana gitu kan ya, kata-kata hana gitu. Nah, hana itu artinya adalah flower atau bunga gitu ya. Atau bisa juga, nah ya, atau bisa juga hidung. Nah, jadi hidung juga artinya hana. Jadi hana itu bisa jadi hidung atau flower. Nah, yang membedakan apa dong? Yang membedakan itu kanjinya teman-teman. Nah, itulah nanti peran kanji itu dalam membedakan suatu kata yang penyebutannya sama. Jadi ketika ditranslate atau di furiganakan, furigana itu mentranslate dari kanji ke hiragana. Nah, ketika hiragananya itu sama gitu kan ya, itu kan bingung ya, makanya dibedakan oleh kanji gitu ya, akan kita pelajari pada episode selanjutnya mungkin ya nanti ya. Oke, terus yang terakhir itu adalah hitotsu atau hitotsu ya. Nah, hitotsu ini adalah
artinya satu. Hitotsu, satu. Oke, satu ini bukan satu angka ya, tapi hitotsu ketunggalan. Jadi kalau misal ada dua misalnya, dua buah, itu berarti futatsu. Hitotsu itu satu, kalau dua itu futatsu. Ya. Misal ya, kalau saya contohkan, kalau misal ada sebuah aturan misalnya. Oke, di sini ada 3 aturan misalnya. Hitotsu pertama gitu ya, apa gitu ya. Futatsu atau futatsu kedua apa gitu. Nah, itulah ya. Jadi kata tunggal gitu ya, hitotsu untuk artinya satu gitu, yang pertama gitu ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke keluarga selanjutnya. Oke, baik, di sini ada keluarga M. Ya, mami mumemo ya, gak ada yang aneh di sini bentukannya. Nah, boleh masing-masing ditulis 5 kali ya dalam techo atau dalam note-nya masing-masing. Oke, di sini mungkin agak melelahkan ya, tapi nggak apa-apa. Di sini sebenarnya tujuan kita adalah melatih muscle memori kita gitu kan, yang nanti akan connect kepada otak kita dalam mengingat huruf seperti itu. Jadi ketika misal membaca, itu juga kita akan kenal gitu, itu huruf apa gitu ya, dan gimana cara bacanya. Ya, ini adalah salah satu metode cepatnya seperti itu ya. Cukup 5 saja, ini nggak usah banyak-banyak gitu ya. Oke, karena nanti kita akan latihan juga di akhir. Jadi kita akan lihat ada beberapa kotoba atau beberapa kosakata yang nanti akan kalian coba konversikan ke dalam hiragana gitu kan, dalam bentuk romanjinya atau dalam bentuk latinnya. Oke, kalau udah, sini ada latihan selanjutnya. Oke, kata yang pertama adalah ame. Ame sendiri bisa jadi hujan dan bisa jadi permen atau manisan gitu ya. Dan ini dibedakannya lagi-lagi dengan kanji ya, kanjinya berbeda seperti itu. Ya. Namun hiragananya sama ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, yang kedua ada matsuri. Ya. Matsuri. Nah, matsuri itu adalah festival. Ya, atau apa ya? Bukan upacara sih, festival ya lebih tepatnya. Oke. Yang ketiga ada miru. Miru ini kata kerja, itu adalah melihat, teman-teman ya. Ya, sekalian kita belajar kotoba juga ya, belajar beberapa kosakata baru gitu kan, yang mungkin ya boleh teman-teman kalau misal niat gitu kan ya harus niat sih sebenarnya, ditulis gitu ya teman-teman ya, artinya apa gitu ya, hitung-hitung untuk menambah kosakatanya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada monogatari. Nah, ini sebenarnya teman-teman sambil konversikan ya ke hiragana ya, kalian tuliskan gitu. Terus kalian baca ulang-ulang gitu ya. Oke, monogatari itu adalah kisah atau cerita gitu ya. Oke, yang terakhir adalah mushi. Mushi. Oke. Mushi ini sebenarnya ada 2 arti. Cuman untuk kata tunggalnya itu adalah hewan yang sangat menggelikan gitu kan ya. Mungkin untuk sebagian orang itu adalah serangga gitu kan ya. Serangga itu artinya mushi gitu kan ya dalam bahasa Jepang. Oke, atau bisa juga kalau misal dalam bahasa kata kerjanya, maaf, itu adalah mengabaikan. Mushishimasu. Nah, itu adalah mengabaikan. Oke. Atau tak acuh gitu kan ya. Oke, kalau sudah latihannya kita lanjut ke keluarga selanjutnya. Oke, di sini adalah keluarga trio ya sebenarnya. Kenapa nggak ada Y ya kan ya? Nggak ada Yayi, nggak ada Yi gitu kan ya teman-teman. Nah, untuk hiragana itu sendiri itu nggak ada ya teman-teman, penyebatan Y dan Y itu sendiri gitu kan ya. Yang ada itu nanti di katakana gitu. Jadi bagi teman-teman yang namanya itu Y siapa? Yelan gitu. Yelan gitu, atau Yi Yinjang gitu kan, atau apa gitu bahasa Cina. Nah, itu boleh di covernya pakai huruf katakana gitu kan ya. Seperti itu. Nah, untuk bahasa Jepang itu sendiri di bentuk hiragana itu nggak ada Yi dan Y, tapi Ya Yuyo. Hanya Ya Yuyo. Ya, nah, Ya Yuyo itu sendiri itu trio ini itu akan sangat
menguntungkan kalau kalian benar-benar hafal gitu kan ya. Nah kenapa? Karena di sini tuh perannya itu nggak sebagai hiragana biasa doang, tapi dia juga berperan sebagai aturan dari hiragana itu sendiri. Ya kalau bingung nanti kita akan lihat kenapa ya yuyo itu penting gitu ya. Oke, kalau sudah ya seperti biasa kalian tuliskan setiap hurufnya 5 kali ya di catatan masing-masing. Dan selanjutnya boleh dicoba ya kosakata di bawah konversikan ke dalam hiragana dari bentuk romanjinya. Yang pertama adalah hayai. Nah, hayai ini adalah cepat. Nah, maupun itu cepat dalam waktu ataupun cepat dalam kecepatan ya. Seperti itu. Yang pertama ada mayo. Nah, mayo ini adalah yang kedua ya. Kedua adalah mayo. Nah, mayo sendiri adalah bimbang. Ini mayo ini bukan mayones ya, tapi mayo ya. Mayo ini adalah bimbang atau ragu-ragu gitu kan ya. Oke, yang terakhir adalah Yuki. Oke, Yuki sendiri mungkin banyak nama Jepang ya kan ya, yang namanya Yuki gitu kan ya. Artinya apa sih? Nah, Yuki itu sendiri artinya adalah salju. Ya, teman-teman, adalah salju. Nah, berbeda dengan es, kalau es itu adalah kori. Jadi salju itu sendiri itu khusus namanya itu adalah Yuki gitu ya. Seperti itu. Es halus Yuki gitu ya. Oke, teman-teman, kalau udah kita lanjut. Oke, di sini adalah keluarga R. Jadi normal semua, gak ada anomali ya, teman-teman. Jadi komplit juga vokalnya a i u e o dari rurero gitu ya di sini. Oke, jadi untuk hatsuoknya atau penyebutannya di sini itu mungkin di sini kita pelajari supaya mungkin lebih kedengaran seperti native ya teman-teman. Jadi pada bahasa Jepang ini mungkin kalau orang Indo bacanya rari rurero gitu kan ya. Jadi R-nya itu benar-benar dominan. Tapi kalau rata-rata orang Jepang itu agak sedikit cadel teman-teman gitu ya. Jadi R-nya itu nggak terlalu dominan. Mungkin hanya sebagian orang dan itu tuh kadang ya teman-teman diklaim sebagai apa ya istilahnya penekanan gitu. Biasanya kalau misal orang teman-teman lihat Yakuza ngomong, orang-orang Yakuza ngomong itu R-nya itu pada ditekan gitu kan. Kan? Ini tender kan ya. Akhirnya kan. Nah, itu biasanya agak menjorok ke hal yang memang agak sedikit negatif tapi nggak selamanya seperti itu. Jadi untuk menaturalisasikan gitu kan ya, itu boleh teman-teman R-nya itu kita hilangkan sedikit seperti orang cadel tapi nggak terlalu cadel, jadi nggak lali lulelo juga gitu kan ya. Tapi R-nya tipis banget, ada di du de do, ra di du de do ya teman-teman. Duduk di dada dede dodo du daku diu depo dok da di du de do da ri du de do teman-teman. Jadi getaran R-nya itu hanya sekali ya. Kalau misal kalian bisa dengar itu da di du de do. Oke. Kalau sudah boleh teman-teman dituliskan masing-masing hurufnya itu 5 ya dalam catatan. Ya, kalau sudah boleh dilihat bagian latihannya di bawah, konversikan ke dalam hiragana seperti biasa ya. Yang pertama ada haru ya, haru ya, jadi bukan haru tapi haru. Oke. Haru itu artinya ini adalah suatu musim di Jepang, itu namanya musim semi haru gitu deh. Jadi di Jepang itu ada 4 musim. Nanti kita akan bahas juga mungkin di episode selanjutnya. Tapi intinya ada 4 musim. Yang pertama itu haru, itu musim semi. Ada natsu, musim panas. Ada aki, musim gugur atau musim buah. Ada huyu itu musim dingin atau salju ya, seperti itu. Oke, yang kedua adalah kuro. Jadi bukan kuro tapi kuro. Getarannya ini ya dikondisikan, jadi jangan dominan banget R-nya tapi kuro. Seperti itu ya. Oke, yang ketiga ada kire.
Oke. Selanjutnya adalah sakura. 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 Ya. Nah, kira itu sendiri tadi itu artinya adalah cantik atau indah. Ya, boleh cantik dalam bentuk paras ataupun cantik dalam bentuk kebersihan gitu kan ya, bersih. Cantik dalam bentuk pemandangan yaitu sama semuanya kire. Ya, loh, kawaii itu apa dong? Nah, kawaii itu bisa juga cantik sama. Cuman itu lebih ke personal kalau misal lawan jenis gitu kan ya, kayak oh cantiknya itu imut gitu kan, seperti itu. Oke. Sakura. Nah, sakura ini sebenarnya ini ya, pohon ya, nama pohon di Jepang, soal jenis pohon ya. Nah, cuman ini sering dipakai buat nama orang juga gitu. Oke. Terus yang terakhir adalah akarui. Akarui. Nah, akarui ini itu artinya terang. Ya, terang. Misal kamarnya terang itu akarui gitu kan ya. Kono heya wa akarui gitu ya. Atau apa? Bisa juga dalam bentuk lainnya gitu kan ya. Itu misal akarui mirai gitu kan ya, atau masa depan yang cerah. Nah, itu kan maksudnya arti yang sangat ini ya, maksudnya yang gak secara langsung secara fisik gitu kan terlihat, tapi akarui mirai, masa depan yang cerah kan ya, artinya tersirat gitu. Oke. Oke, kalau sudah latihannya kita lanjut. Oke, di sini yang terakhir ya, bagian terakhir itu ada keluarga W, tapi di sini ada impostor ya teman-teman, ada impostor N. Nah, ini sebenarnya ya tadi ya, ini bukan buangan teman-teman, tapi di sini ya sangat penting juga. Karena apa? Karena dia satu-satunya huruf yang bisa berdiri sendiri tanpa vokal ya teman-teman. Jadi satu-satunya huruf konsonan yang tidak usah dikolaborasikan dengan vokal, yaitu N itu sendiri. Ya. Nah, di sini masuk ke keluarga W di teman-teman sebenarnya ini ya. Oke, yang pertama ada wa, nah, terus yang kedua ada wo, oke, terus yang terakhir ada en. Ini nggak usah pakai vokal ya, en, cukup en saja. Oke, kalau sudah tuliskan masing-masing 5 dari setiap huruf ini, kita lanjut ke contoh kotobanya gitu ya, atau contoh kosakatanya. Yang pertama adalah watashi, watashi. Oke, artinya mungkin kalian sudah tahu juga, itu saya atau aku gitu ya. Terus yang kedua ada taksang, taksang, ya, taksang. Jadi arti dari taksang ini adalah banyak, ya. Dan taksang juga sendiri itu arti bisa juga diartikan sebagai banyak yang tak terhitung gitu kan ya jumlahnya. Seperti itu ya. Taksang. Oke, jadi untuk penyebutannya, hatsuongnya di sini untuk en, nah ini sebagai info tambahan aja. Ya, untuk aksen bahasa Jepang itu sendiri, jadi enggak pure disebut en gitu kan ya. Jadi taksan, kantan, enggak, tapi bisa kalian kolaborasikan dengan g gitu. Jadi eng, eng. Cuman jangan ang juga, jangan pure ang, tapi biasa 50-50. Dari sini kita menunjang gimana caranya mungkin terlihat seperti native kan ya. Judulnya seperti itu, jadi enggak n pure, enggak ng pure juga. Jadi setengah n, setengah lagi dicampur dengan g. Taksang, taksang, bukan taksang. Jadi ada juga kayak orang-orang mungkin kebanyakan orang Indonesia kan ya, itu sumimaseng misalnya, sumimaseng. Nah itu kan akhirannya an itu kan ya. Nah itu sebenarnya boleh-boleh aja dan orang Jepang juga pasti ngerti gitu. Cuman dari segi hatsuong atau penyebutannya itu mungkin kurang natural gitu kan ya. Mungkin kalian bisa kurangi G-nya tapi tidak menghapus N-nya itu sendiri. Jadi 50-50 kayak tadi gitu kan ya, 50-50. Taksang, taksang. Oke. Lanjut, yang ketiga adalah kantang, kantang, kantang,
kantang. Kure kantang desho. Ya. Kantang bukan kantang. Jadi kentang gitu bukan ya. Jadi kantang. 50-50. Oke, jangan lupa. Yang terakhir adalah warui. Nah, kantang sendiri tadi adalah artinya mudah gitu kan, easy. Terakhir adalah warui. 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 Oke, artinya adalah jelek, buruk gitu ya. Loh, di sini kenapa ada wo tanda tanya gitu. Oke. Kalau misal saya tadi bilang ya yuyo itu adalah suatu hiragana bagian penting gitu kan ya, sebagai aturan. Nah, wo juga itu sangat penting sebagai aturan gitu kan ya. Nah, kenapa penting di sini? Karena di sini tuh kadang disebutnya itu sebagai wo, kadang juga sebagai o gitu kan ya. O doang gitu. Vokal o, bener-bener o. Nah, kenapa demikian? Tapi itu bukan berarti dia sebagai huruf gitu kan ya. Maksudnya sebagai bagian dari kata. Tapi dia itu digunakan, ya wo ini itu digunakan untuk partikel teman-teman. Ya, ingat-ingat. Jadi ada beberapa bagian huruf di hiragana itu yang nantinya akan dijadikan partikel dalam bahasa Jepang. Nah, partikel itu sendiri itu seperti di, yang, ke, dari, pada gitu kan ya, seperti ya kata hubung. Oke. Dalam bahasa Jepang seperti itu. Itu diantaranya ada wo, ada ya, ada ni, ada de dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas kemudian hari gitu kan ya, mungkin setelah belajar hiragana dan katakana mungkin ya, setelah belajar katakana lebih tepatnya. Oke, kalau sudah kita langsung lihat bagian selanjutnya. Oke, di sini ada aturan-aturan dari hiragana itu sendiri. Kalau misal kalian mungkin saya anggap kalian sudah hafal ya hiragana gitu kan ya. Untuk menghafal hiragana paling lama itu menggunakan cara ini itu paling lama 1 hari ya. Ada yang 2 hari mungkin ya. Kalau rajin ya 1 hari lah seperti itu ya. Oke, kalau misal sudah hafal, mari kita lanjut ke aturan hiragana, yaitu yang pertama ada dakuon, terus ada handakuon gitu ya. Nah, atau mungkin kalian gak mau ambil pusing, kita asumsikan Tenten dan Maru gitu kan ya. Tenten dan Maru. Nah, ini Tenten ini bukan karakter anime, tapi di sini adalah suatu aturan dalam hiragana. Oke. Nah, Tenten itu sendiri itu adalah fungsinya merubah konsonan teman-teman ya. Nah, kalau bisa kalian tadi nggak ada loh konsonan B, nggak ada konsonan G, nggak ada konsonan P, ya kan? Nggak ada babi bu bebo. Tadi di tabel nggak ada babi bu bebo, nggak ada papi pu pepo, nggak ada juga gagi gu gego kalau kalian sadar ya. Nah, untuk mengcover itu semua itu kita di sini kenalkan aturan hiragana Tenten dan Maru ini. Nah, fungsinya untuk merubah vokal. Ya, jadi ketika kita bahas Tenten dulu ya sebelum Maru ya. Oke, untuk Tenten itu sendiri itu fungsinya ada 4 ya teman-teman. Ingat ya. Kalau Maru itu ada 1. Ya, jadi yang perlu dihafal itu sebenarnya lebih ke Tenten sih teman-teman ya. Yang pertama, Tenten itu merubah konsonan K jadi ga atau konsonan K jadi G ya. Oke. Kaki ku keko jadi gagi gu gego. Kalian bisa lihat di sini. Nah, kalau misal kalian ingat, kalian udah hafal, kalau misal ini kita hilangkan tentennya atau titik 2 ini ya, kutip 2 ini, itu kan jadi kaki ku keko kan ya. Nah, ketika ditambahkan dengan tenten, nah ini akan berubah jadi konsonan G. Jadi gagigu gego. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua aturannya, dia itu merubah juga dari S jadi Z ya. Nah, contohnya ini kan sa shi su seso kan ya. Nah, tapi kita lihat di sini dia rubah tuh kalau misal kita pakai tenten jadi za ji zu je zo gitu kan ya.
Nah, di sini ada impostor lagi nih. Kenapa? Nah, dari awal dia juga udah beda ya teman-teman. Dari awal udah beda. Shi gitu kan ya, bukan si. Nah, maka dia dirubahnya itu jadi ji gitu kan ya. Ji. Oke. Za, ji, z, ze, zo. Oke, untuk hatsuongnya atau penyebutannya boleh kalian perhatikan. Za, ji, z, ze, zo. Oke. Itu aturan kedua. Yang ketiga itu beliau Tenten juga merubah dari konsonan T menjadi konsonan D, teman-teman ya. Nah, kita lihat ta berubah jadi da, ci berubah jadi ji. Oke. Nah, ini kenapa nih ada ji juga di sini gitu kan ya. Oke, di sini untuk kosakata itu biasanya digunakan ji yang ini gitu kan ya, yang si ini gitu kan ya. Nanti kita akan bahas perbandingan perbandingan kosakata atau misal huruf-huruf yang sama ketika digunakan dalam sebuah kata gitu kan ya. Nah, itu gimana cara bedanya dan apa maksudnya gitu kan ya. Terlebih nanti untuk kosakata yang sama juga kayak tadi yang hana, kenapa beda gitu kan ya artinya dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di seri yang lain gitu ya mungkin teman-teman. Oke. Tapi untuk sekedar menghafal di sini dibacanya ji ya teman-teman. Terus zu jadi zu ya. Zu. T jadi d dan to jadi do ya. To jadi do. Jadi da ji zu de do. Awalnya tadi ta chi tsu te to, ta chi tsu te to, ta chi tsu te to. Jadi da ji zu de do, da ji zu de do. Ya, secara logikanya ketebalannya menambah gitu kan ya. Dari ramping jadi tebal gitu. Ya, dari suaranya gitu. Untuk aturan terakhir dari Tenten, dia juga merubah dari h konsonan H ke konsonan B teman-teman. Jadi apapun huruf keluarga H ketika pakai Tenten atau kutip 2 ini ya itu dirubah menjadi konsonan B. Contohnya H, hi, hu, he, ho. Jadi ba, bi, bu, be, bo gitu ya. H, hi, hu, he, ho. Ba, bi, bu, be, bo. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir nih, aturan maru gitu kan ya. Jadi untuk hantakuong atau maru di sini itu hanya satu aturan saja, yaitu mengubah dari konsonan H menjadi konsonan P. Oke, nah jadi intinya H itu sendiri ada 2 aturan. Ada H untuk aturan Tenten, ada H untuk aturan maru. Jadi keluarga H ini itu ada 2 aturan ya khusus gitu untuk keluarga satu ini gitu ya. Yang pertama ada Tenten merubah dari H ke B, terus ada aturan maru merubah dari H ke P. H, hi, hu, he, ho nya itu bukan babi bu bebo lagi tapi papi pu pepo. Oke gitu ya teman-teman, gimana? Mungkin di sini agak sedikit pusing, cuman ya ini adalah aturan daripada hiragana itu sendiri. Kalian nggak perlu mempelajari secara terus-terusan, ini hanya awalan saja dalam bahasa Jepang ya. Dan kalau misalnya kalian sudah bisa memahami ini, itu kalian udah bisa baca moji atau misal baca huruf dalam bentuk hiragana yang lebih bervariasi gitu ya. Karena udah ada tambahan aturan Tenten dan maru. Oke, kita lanjut. Nah ya, untuk hiragana itu sendiri yang pakai Tenten ada gegego seperti yang tadi kita pelajari. Nah ini sebenarnya kan kalian udah belajar kan ya, kakiku keko kan, hahihu heho dan lain sebagainya. Tinggal pakai Tenten atau kutip 2 itu udah bisa merubah ya pelafalannya jadi beda konsonan gitu teman-teman ya. Nah ini sebenarnya nggak perlu dihafal lagi, cuman hanya menambahkan Tentennya saja ya teman-teman ya. Teman-teman bebas mau latihan atau enggak, cuman ya kalau misalnya mau lebih cepat hafal ya boleh latihan praktis lagi seperti tadi, tulis masing-masing huruf itu 5 kali dalam di catatan gitu ya. Nah lalu
Kalau udah boleh ya, yang kosakata di bawah itu dicoba dikonversi dalam bentuk romanji atau Latin ke dalam hiragananya itu sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada keluarga S yang dirubah ya. Ya, ditransformasi ke dalam konsonan lain ya, ke Z gitu. Dari sa, shi, su, se, so jadi za, ji, zu, ze, zo ya. Sa, shi, su, se, so jadi za, ji, zu, ze, zo. Oke, silakan kalian latihan dan ini adalah contoh kotobanya. Oke. Oke, di sini ada keluarga yang lain. Ini adalah tenten, aturan tenten keberapa nih? Ketiga ya, keluarga T ya. Ta, chi, tsu, teto jadi da, ji, zu, dedo ya. Nah, itu ya. Dan di bawah ada contoh kotobanya, boleh kalian konversikan. Karada ya, tubuh. Seperti itu. Dan ini sebagainya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke keluarga yang terakhir untuk aturan tenten. Di keluarga H, babi bu bebo ya, dari hahihu heo. Oke, di bawah ada latihan kotobanya, boleh konversikan ke dalam bentuk hiragana. Ya, ini kalian main skip aja ya gitu kan. Sorry, bukan skip, pause gitu ya. Jadi pause dulu. Nah, kalian lihat dulu, kalian coba tulis 5 kali. Nah, seperti biasa, terus nanti kalian tutup bagian informatifnya dan lakukan latihan kotobanya untuk mengkonversi dari romanji atau Latin ke hiragana ya, di bawah. Oke. Boku. Nah, boku itu sama kayak watashi ya, cuman ini pelafalannya ini penggunaannya lebih agak bukan kasar ya, agak sedikit informal seperti itu ya. Dan biasanya digunakan oleh laki-laki. Kuchibiru. Nah, kuchibiru itu adalah bibir ya teman-teman ya. Kuchi itu adalah mulut, tapi kalau ditambahkan biru, kuchibiru itu adalah bibir. Ya, silakan dikonversikan. Oke, ini adalah keluarga. Oke, ini adalah keluarga terakhir ya. Jadi keluarga H ini adalah keluarga terakhir dan dia punya dua aturan. Yang pertama itu tadi ada tenten dan maru gitu ya. Ini adalah aturan maru dari hahihu heho. Di sini bentuk P-nya itu bukan seperti ini ya. Kita akan coba benerkan dulu ya teman-teman. Mohon sebentar. Baik ya. Nah, ini adalah bentuk P-nya gitu kan ya. Tadi kan pu sama P sama gitu. Nah, ha hihu heho kita ubah, kita ganti konsonannya menggunakan penambahan maru jadi pa pi pu pepo. Oke. Oke, teman-teman. Terus selanjutnya ada aturan kedua yaitu hiragana sokuong. Oke, nah ini itu digunakan ketika ada konsonan double ya teman-teman ya. Ada konsonan double. Nah, maksudnya apa? Jadi di bahasa Jepang itu ada yang namanya double konsonan atau misalkan double huruf tanpa vokal. Nah, misal double K gitu kan ya. Ikai misalnya, ikai itu sekali. Satu kali ikai itu. Nah, itu kan ditulisnya gimana? Jadi ikai itu kan ditulisnya nggak bisa i ada kan i terus kan nggak ada gitu kan ya. Nah, karena di sini nggak ada karena di bahasa Jepang itu nggak ada konsonan yang bisa berdiri sendiri tanpa vokal ya kan, nggak ada ak gitu kan ya selain an yang tadi kita udah bahas. Nah, maka di sini di covernya itu menggunakan chisaitsu. Nah, ini namanya itu chisaitsu atau tsu kecil. Nah, ini kan huruf tsu ya.
kecil. Nah, jadi huruf tsu ini, kalau misal kalian menemukan huruf tsu kecil sebelum huruf hiragananya, itu berarti konsonan yang ada di huruf hiragana selanjutnya itu didabelkan. Nah, di sini kan huruf tsu kecilnya berada sebelum huruf k ya. Ini kan k ya dibacanya kan ya. Nah, maka k-nya ini ak-nya itu double ya. Konsonannya itu double. Jadi dibacanya bukan ikai tapi ikai. Ditekan karena double k gitu ya. K-nya di double. Terus makuro ya. Makuro juga sama, ditekan. Yoka juga sama, ditekan ya. Mika juga sama. Niki gitu kan ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya nggak hanya keluarga K yang didabelkan, tapi keluarga yang lain juga. Ini sebenarnya buat mencontohkan saya ya teman-teman. Misal ya, teman-teman mungkin sempat dengar irashai. Irashaimase. Irashai itu sebenarnya kan ditekan ya. Irashai. Nah, double S. Ya. Nah, maka dari itu digunakanlah chisaitsu ini sebelum huruf sha-nya itu sendiri gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau misal kalian sudah paham dengan aturan yang satu ini, mari kita lanjut ke latihannya ya. Ini boleh. Nah, mungkin kalian paham gitu kan. Oh, maksudnya gini. Cuman untuk penulisannya ini coba dilatih gitu kan. Yang pertama itu adalah ipung. Ya, ipung juga sama, satu buah gitu kan ya. Ipiki juga sama. Ya, cuman itu beda konteksnya saja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Untuk kata hitung gitu kan ya. Shippe, oke, ippai, bunpo. Ya, ini bunpo ini sebenarnya nggak perlu ya, nggak perlu pakai ini. Nggak perlu pakai apa namanya? Chisaitsu gitu kan ya. Nggak ada double konsonan di sini, boleh kalian skip saja ya. Oke. Kalau udah di sini ada aturan selanjutnya nih kan ya. Nah, aturannya ini itu berhubungan dengan yayuyo. Tadi kan aku bilang ya, yayuyo ini adalah 3 trio, keluarga trio yang sangat sangat penting dalam hiragana itu sendiri gitu kan. Karena dia itu nanti akan berfungsi sebagai aturan ya kan. Tadi aku bilang gitu kan. Nah, jadi di sini aturan yong itu berlaku untuk yayuyo. Oke, jadi yayuyo ini digunakan pada aturan ini gitu. Nah, fungsinya itu apa? Nah, fungsinya itu adalah merubah. Juga sama itu kan, yang merubah. Karena di sini belum ada nih yang namanya nya, yang namanya kyo, yang namanya gyo gitu. Itu kan nggak bisa gitu kan ya. Nah, lagi-lagi alasannya adalah konsonan gitu kan. Jadi konsonan yang tak bisa pakai vokal selain en itu tadi itu menyebabkan kata-kata kayak ryu, gyu kayak gini nih ya. Terus ada gya, itu kan nggak bisa ditulis secara manual gitu kan ya. Kayak kalau ya kan ada oke, ya. G-nya gimana? Kan nggak bisa G doang gitu kan ya. Harus ada vokalnya. Gagi gugego kan ya. Nah, maka dari itu untuk mengcovernya pakailah hiragana yon ini gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama ada kya gitu kan ya. Ini biasanya dipakai buat suara teriakan cewek juga gitu kan ya. Kya. Nah, jadi ibaratnya itu kan ini ki ya teman-teman. Pakai ya. Jadi kya gitu. Dan fun fact-nya ini supaya nggak bingung ya, ada fun fact-nya teman-teman. Hiragana yon ini adalah gabungan huruf utama bervokal I, oke? Jadi hanya yang bervokal I saja, kayak ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri, gi, ji, ji, bi, pi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi tidak semua hiragana yang berlaku untuk aturan ini ya. Seperti itu. Jadi hanya berlaku untuk akhiran vokal I. Jadi huruf hiragana yang bervokal I ya. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman udah ngerti, nah sekarang kita bagi 3 nih. Yang pertama ada ya, ada yu, ada yo. Nah,
Ketiga-tiganya sama, cuman beda vokal doang gitu ya. Yang pertama untuk ki itu ada kya, kyu, kyo. Untuk shi ada sha, shu, sho. Ada cha, chi, cho gitu kan. Ini untuk ci itu ada cha, chu, cho gitu ya. Terus untuk ni ada nya, nyu, nyo. Oke, nya, nyu, nyo. Terus selanjutnya untuk hi itu ada hya, hyu, hyo. Mi ada mya, myu, myo. Untuk ri ada tia, diu, dio. Bukan ria, riu, rio ya. Ingat untuk R itu tidak usah ditekankan untuk getaran lidahnya, tapi cukup satu getaran aja. Tia, diu, dio. Untuk gi itu ada gya, gyu, gyo. Untuk ji, ja, jujo. Untuk ji juga sama ini, ja, jujo juga. Terus ada bi itu bia, biu, bio. Terus yang terakhir ada pi, pia, piu, pio gitu ya. Seperti itu teman-teman. Hanya seperti itu. Nah ini adalah suatu aturan yang sangat penting gitu kan ya. Nah kenapa sangat penting? Kayak seperti yang saya bilang tadi gitu kan ya. Ada kosakata irashai, selamat datang misalnya. Irashai, irashai mas ya. Irashai. Nah irashai, irashai double S berarti kan dia pakai chisaitsu. Oke, itu yang pertama. Pakai aturan dong ya. Terus yang kedua irashai, sha. Sha itu kan gak ada di hiragana, makanya pakai hiragana yon ini. Kita cari sha. Nah ini adalah sha ya. Nah seperti itu. Jadi irashai itu menggunakan dua aturan gitu ya. Nah jadi sangat berguna ya teman-teman itu untuk mengcover atau untuk menuliskan kosakata-kosakata yang memang tidak bisa dituliskan secara konsonan tanpa vokal gitu kan. Intinya seperti itu, bahasa Jepang itu dalam bentuk hiragana itu seperti itu untuk mengcover pelafalan atau penulisan yang hurufnya itu tidak mempunyai vokal kecuali n ya teman-teman. Oke seperti itu ya. Oke kalau misal udah paham, nah ini sebenarnya aturan terakhir tadi ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Itu adalah aturan-aturan hiragana yang memang perlu diperhatikan gitu kan ya, dan kalian cukup mempelajarinya satu kali saja gitu kan ya, karena ya insya Allah akan terus hafal gitu kan ya. Jadi untuk materi hiragana ini itu sebenarnya cukup untuk 1 hari ya teman-teman ya. Kalau misal teman-teman itu rajin, nah rajin itu kenapa? Rajin untuk menulis ulang gitu kan ya, kosakata atau misal kalian ngarang aja kosakatanya, cuman ya yang bisa dituliskan dalam hiragana gitu kan ya, seperti itu. Nah kalian coba latihan konversikan dan mungkin dalam 1 hari, dan bukan mungkin juga dan pasti gitu kan ya akan hafal gitu kan ya. Mau itu udah hafal dalam membacanya ataupun hafal dalam menulisnya ya teman-teman, untungnya seperti itu. Jadi ada muscle memory ya. Oke teman-teman, kalau misal ada pertanyaan boleh kalian ajukan atau misal kalian taruh di kolom komentar ya, mungkin nanti akan aku balas gitu kan ya, apa yang kurang atau misal apa yang kalian ingin tambahkan, mungkinnya ada yang kelewat, mungkin boleh kalian coba taruh pendapat kalian atau pertanyaan kalian di kolom komentar seperti itu. Oke ini apa? Nah ini adalah, jadi di seri Sasaki Gakko ini teman-teman itu ada yang namanya Shukudai ya. Shukudai itu adalah tugas rumah ya, atau PR lah dalam bahasa gaksenya, bahasa pelajarnya gitu ya. Ini adalah tugas kalian. Nah di sini ya sebenarnya untuk melatih gitu kan ya, untuk melatih ngebut 1 hari hafal hiragana guys gitu ya. Jadi untuk melatih 1 hari hafal hiragana itu kalian boleh nih ini konversikan ke dalam bentuk hiragana ya, dengan aturan-aturan hiragana yang tadi kita udah bahas gitu kan. Kalau misal ada yang perlu dipakai gitu ya, nah boleh kalian coba konversikan 1 persatu gitu kan dalam buku catatan kalian gitu, atau lembar catatan kalian. Tadi cukup 2 lembar sebenarnya seperti itu.
Oke teman-teman, segitu aja materi kita kali ini dan semoga menambah ilmunya, semoga hafal dalam satu hari juga hiragana ya. Nanti untuk video selanjutnya kita akan belajar tentang huruf selanjutnya gitu kan, jenis huruf selanjutnya yaitu katakana ya. Ya teman-teman, kalau misalnya udah nggak sabar nanti boleh ditunggu aja videonya. Sampai di sini aja, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.